Beshem Ha'af, Ve'haben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Di bulan Desember ini, kita membahas hal-hal seputar hari Natal. Surprisingly, di tahun Masehi, tahun 2024 ini, Hari Raya Yahudi, Hari Raya Cahaya, yaitu Hari Raya Hanukkah, yang selalu jatuh pada tanggal 25 bulan Kislev, kalender Yahudi, pada tahun 2024 ini bersamaan dengan Hari Raya Natal 25 Desember. Jadi jatuh di tanggal yang sama. Dan itulah yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Pernah terjadi kesamaan tanggal 25 Kislev, kalender Yahudi, tahun 3757, yaitu bertepatan dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Itulah hari kelahiran Yesus Kristus, sehingga perayaan Natal 25 Desember memiliki akar historis yang kuat. Dan mengenai penelitian ini, seorang yang bernama Alfred Edersheim sudah menelitinya sejak tahun 1883 dalam buku The Life and Times of Jesus the Messiah. Kali ini kita membahas sejarah orang-orang Majus yang mengunjungi putra Allah yang lahir ke bumi di Bethlehem Efrata. Orang-orang Majus adalah putra-putra bangsa-bangsa asing yang tercatat mengunjungi bayi Yesus. Dan ini merupakan perlambangan yang luar biasa mengenai Raja Yahudi yang menerima bangsa lain menjadi bagian dari kesukaan kehadirannya di bumi. Peristiwa ini menggambarkan kita yang bukan orang Yahudi ada bersama dalam kesukaan kehadiran Sang Raja Semesta, inkarnasi ke bumi. Tampaknya ada ironis. Kehadiran bayi Yesus yang sepi dari sambutan orang-orang lokal di Bethlehem dan Yerusalem. Hanya sebagian para gembala yang sedang bekerja di padang mendapatkan kabar langsung dari malaikat. Dan bergegaslah mereka di kawasan kandang domba di area Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Kitab Matius mencatat kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan dan kemudian beralih kepada hadirnya orang-orang Majus datang mengunjungi Yesus, dan bukan sebagian besar dari penduduk Yerusalem atau penduduk Bethlehem sendiri. Hal ini sebenarnya menjadi pembahasan dari pembukaan Injil Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 10-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan kelompok lain yang secara khusus mencari penggenapan janji kehadiran Sang Mesias datang dari negeri asing. Mereka adalah orang-orang Majus dari timur. Matius mencatat kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan dan kemudian beralih kedatangan 3 orang bijak dari timur, orang-orang Majus itu, untuk melihat bayi Yesus yang baru dilahirkan. Ketiga orang bijak itu, yang juga disebut orang Majus atau para raja, yang mula-mula tiba di Yerusalem dan melaporkan kepada Raja Yudea saat itu, yaitu Herodes yang Agung, bahwa mereka telah melihat sebuah bintang yang kita kenal dengan nama bintang Bethlehem, yang menjadi pertanda kelahiran seorang raja, Sang Mesias, Allah yang inkarnasi ke bumi. Kita baca ayatnya, Matius 2 ayat 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes
memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kalian menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan pada peristiwa Natal yang ditulis dalam Alkitab kita. Matius dan Lukas merupakan sebuah kisah ironis. Yang pertama, yang mencari bayi Mesias yang lahir bukan penduduk Yerusalem atau pemimpin agama Yahudi, tetapi orang-orang Majus dari timur. Seorang non-Yahudi, seorang goyim, bahkan dianggap seorang kafir. Para imam dan ahli Taurat yang tiap hari membaca kitab suci gagal mengetahui kelahiran Mesias Raja Damai. Sebaliknya, orang Majus mengetahui kelahiran Sang Mesias, yaitu melalui tanda-tanda bintang di langit. Yang kedua, dalam Injil Lukas, berita malaikat Tuhan, jangan takut, bukan disampaikan kepada para pemimpin agama di rumah ibadah atau diberitakan kepada pembesar di istana di Yerusalem, tetapi kepada para gembala di Efrata, yaitu padang gembala yang khusus yang memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah di kawasan Migdal Eder. Para gembala itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan Allah untuk menerima kabar, jangan takut, walau mereka bukan pembesar agama, walau mereka juga bukan pembesar negara di Yerusalem. Para gembalalah yang diperkenankan Allah untuk menyambut kehadiran dirinya di bumi ini. Orang-orang Majus bukanlah umat Allah keturunan Yakub, sedangkan para gembala bukanlah kelompok manusia yang mengerti secara penuh isi kitab suci Ibrani. Namun kepada merekalah Allah menyapa dalam peristiwa Natal ini. Peristiwa Natal merupakan sindiran dan teguran dari Allah kepada mereka yang merasa mengetahui kitab suci ini. Bukankah demikian pun yang terjadi pada hari ini? Orang-orang yang sekolah teologi seringkali memiliki kesombongan rohani lebih mengerti Alkitab. Para pastor juga merasa lebih mengerti Alkitab sehingga kehidupan mereka bisa kadang-kadang melenceng dengan kesombongan rohani mereka. Dan inilah yang membuat penduduk Yerusalem gagal mengetahui kelahiran Sang Mesias. Sebaliknya, orang-orang Majus melihat tanda-tanda bintang di langit dan menemukan bintang yang menandakan hadirnya seorang raja besar, Allah yang inkarnasi. Maka kemudian mereka salah alamat. Mereka bertandang ke istana Herodes untuk mencari bayi Yesus. Bayi Yesus tidak di sana, tetapi ada di satu kawasan khusus, di sebuah kandang domba yang menyediakan domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Dan memang tempat itu adalah tempat yang dikhususkan di dalam pengelolaan dari imam-imam di Bait Allah sebagai pemasok domba-domba korban yang setiap hari sedianya dikorbankan di Bait Allah. Maka Yesus pun harus lahir di tempat yang sama, di kandang ini. Karena dialah yang menjadi penggenap dari semua domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Orang-orang Israel sebenarnya tahu bahwa suatu hari nanti Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kota kecil di dekat Yerusalem, yaitu Bethlehem. Itulah kenapa Nabi Mika telah menubuatkan hal ini lebih dari 700 tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Orang-orang Majus mengikuti bintang yang Tuhan tempatkan di langit untuk menuntun mereka. Saat mereka sampai di Yerusalem, mereka menghadap Herodes dan secara rahasia Herodes bertanya-tanya secara seksama kepada mereka. Di samping itu mereka bertanya di mana mereka bisa menemui bayi raja yang baru dilahirkan supaya mereka dapat menyembah dia. Dan hal ini membuat Raja Herodes terkejut, iri serta marah. Dia tidak suka bila ada orang lain, apalagi seorang bayi disebut raja bagi kawasan Yudea saat itu. Raja Herodes kemudian bertanya kepada para imam dan kepala, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa Kristus, Sang Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Kemudian Herodes secara licik menyuruh orang-orang Majus ini untuk kembali dan mengatakan kepadanya setelah mereka menemukan bayi yang dimaksud itu. Cara ini memang licik karena Herodes ingin membunuh bayi itu. Kemudian orang-orang Majus ini kembali mengikuti bintang itu sampai ke Bethlehem, sampai mereka menemukan rumah di mana bayi Yesus dibaringkan. Dan tentu saja ini adalah beberapa waktu setelah kelahirannya di kawasan Migdal Eder. Sehingga kemudian ada perpindahan dari bayi Yesus yang ada di kandang domba menuju ke sebuah rumah. Kita tidak tahu pasti berapa orang Majus yang datang. Mungkin setidaknya ada 3 orang karena mereka membawa 3 persembahan. Orang-orang Majus ini mungkin juga raja-raja dari daerah timur, misalnya daerah Arab dan Persia. Karena salah satu persembahan yang mereka bawa adalah emas yang merupakan sebuah persembahan yang amat mahal. Dan di Alkitab ada juga sebuah nubuat para raja akan datang dengan sejumlah besar rombongan. Misalnya ada nubuat dalam Mazmur pasal 72 yang mengatakan raja-raja dari timur akan memberikan persembahan, khususnya emas, dan menyembah dia. Dalam Mazmur 72 ayat 10, 11, dan 15. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah padanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Malche Sheba useva eskar yakrivu veyistakhafu lo kol melachim kol goyim ya afduhu pihi veyiten lo misehaf seba. Dan bandingkan pula dengan nubuat dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas, sahaf, dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Shifat gemalim, techashech, bichrei, Midian, ve'eva hulam, mishva, yavou, sahaf ulevona, yishau, utehilot Adonai, yefasheru. Kalau kita membaca Matius 2 ayat 11, orang-orang Majus ini menyembah bayi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini sangat mahal. Emas adalah persembahan untuk seorang raja. Kemenyan adalah getah dari pohon balsam yang digunakan sebagai obat. Dan ini semua adalah sebagai perlambangan. Emas yang melambangkan raja. Dan raja ini akan memulihkan umatnya. Mur, bahasa Ibraninya mor, bahasa Yunaninya smurna, adalah ramuan yang digunakan untuk penguburan. Dan ada yang menafsirkan bahwa ini merupakan persembahan yang tidak lazim, karena mur menunjukkan bahwa raja ini akan mati di suatu hari nanti. Apakah orang-orang Majus itu adalah para raja? Mungkin saja iya. Tapi Alkitab Perjanjian Baru dalam Matius 2 ayat 1 hanya menulis orang-orang Majus, tanpa menyebutkan jumlahnya dan sama sekali juga tidak menyebutkan kata raja untuk dapat dirujukkan kepada orang-orang Majus itu, bahwa mereka pasti adalah para raja. Lalu dari mana asal tafsir dari 3 raja-raja yang dikenakan kepada orang-orang Majus itu? Ini merupakan tradisi Kristen yang menganggap orang-orang Majus ini adalah para raja berdasarkan Mazmur 72 ayat 10, Yesaya 49 ayat 7 dan Yesaya 60 ayat 3 yang menyebut jumlah 3 persembahan mereka. Meski ini hanya bersifat tafsir dan tradisi,
anggapan bahwa orang-orang Majus itu adalah sebenarnya para raja-raja dari negeri timur bisa jadi benar. Karena bayangkan juga orang-orang Majus ini mendapatkan audiensi untuk diterima oleh Raja Herodes yang memberikan kemungkinan bahwa orang-orang Majus ini adalah para pembesar sehingga mendapatkan audiensi dari Raja Herodes. Dan tidak menutup kemungkinan untuk itu bahwa kehadiran sang raja dari segala raja-raja di dunia ini pantas pula sang raja semesta yang hari itu lahir ke bumi, dia disambut oleh para raja-raja di dunia ini. Yang pasti bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang berhikmat datang dari negeri yang jauh untuk menemui sang raja yang hadir lahir di tempat itu. Mereka juga adalah orang-orang yang beriman bahwa meskipun mereka menemui sang bayi dalam suatu tempat yang bukan istana megah, mereka tetap merendahkan hatinya dan punya keyakinan bahwa inilah sang Raja Mesias yang dijanjikan itu, sehingga mereka pun menyembah kepada bayi itu. Apakah mungkin bahwa orang-orang Majus itu lebih dari 3 raja? Bisa saja itu mungkin. Mazmur 72 ayat 10 menuliskan, raja-raja dari Tarshish, raja-raja dari Sheba, raja-raja dari Seba, dan raja-raja dari 3 wilayah itu jumlahnya tentulah lebih dari 3. Kalau masing-masing wilayah ada 2 raja, bisa menjadi 6 raja. Kalau masing-masing wilayah ada 3 raja, bisa menjadi 9 dan seterusnya. Dan persembahan yang mereka berikan kepada Sang Raja Mesias pun memiliki hikmat yang tinggi, bahwa ketiganya yaitu emas, kemenyan, dan mur memiliki makna yang dalam bagi kehidupan Sang Mesias. Tradisi Kristen menafsirkan bahwa persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus itu adalah simbol bagi misi dan karakter Yesus Kristus. Yang pertama, emas. Bahasa Ibraninya zahav. Lambang bahwa dia adalah raja. Logam yang sangat berharga melambangkan pribadi Yesus Kristus sebagai hadiah yang sangat mahal dari Allah Bapa kita di surga untuk kita semua manusia di bumi ini. Dan kemudian persembahan kemenyan, bahasa Ibraninya levona, adalah lambang keimamatan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga dan bagi keselamatan manusia di bumi. Yesus Kristus sebagai imam besar agung juga memiliki jabatan keimamatan. Dia adalah sang pendoa syafaat bagi umat. Maka dia jelaslah sang juru selamat bagi kita. Dan kemudian ada persembahan mur. Bahasa Ibraninya mor. Bahasa Yunaninya smurna. Yang getahnya rasanya pahit, tapi baunya sangat wangi. Ini melambangkan penderitaan dan kematian Yesus di mana tubuhnya diurapi mur yang sangat wangi saat pemakamannya. Dalam Perjanjian Baru, kita membaca Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus yang bernama Nakdimon Ben Gurion. Ia membawa mur sebagai campuran dari rempah yang dipakai untuk melumuri jasad Yesus Kristus setelah mati disalib. Dan ada yang memperkirakan berat dari rempah-rempah yang dibawa oleh Nikodemus itu lebih dari 135 kilo. Setelah mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus, ketika bermalam, orang-orang Majus itu mendapatkan mimpi yang berisi peringatan bahwa Raja Herodes merencanakan pembunuhan kepada anak itu. Karena itu mereka memutuskan untuk langsung pulang tanpa memberitahu Herodes pada suksesnya misi mereka menemukan Sang Raja Mesias. Kemudian Matius melaporkan bahwa keluarga Yesus Kristus keluar dari tanah suci menuju ke Mesir untuk menghindari pembunuhan oleh Raja Herodes yang memutuskan untuk membunuh semua bayi-bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem untuk menghilangkan saingan terhadap kekuasaannya. Setelah kematian Herodes, Yesus dan keluarganya pun kembali dari Mesir, tetapi untuk menghindari rasa benci dari Raja Yudea yang baru, yaitu putra dari Herodes yang agung yang bernama Herodes Archelaus.
Mereka memutuskan tidak tinggal di Bethlehem atau Yerusalem. Mereka pergi ke Galilea dan tinggal di Nazaret. Dari sinilah Yesus Kristus tumbuh menjadi dewasa sebelum mulai pelayanannya. Demikianlah kita sudah mempelajari latar belakang dari kisah Natal mengenai orang-orang Majus, orang-orang asing, bukan golongan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka diperkenankan Tuhan untuk menyambut kehadirannya ke bumi. Demikianlah kita hari ini. Kita bukan orang Israel, kita bukan dalam hitungan bangsa pilihan Tuhan. Israel secara daging atau secara keturunan darah. Tetapi kita menjadi golongan bangsa terpilih oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita pun dirujuk sebagai anak-anak Abraham hari ini. Dan karena kita adalah anak, maka kita pun menerima hak untuk mendapatkan warisan dari Allah Bapa kita di surga, yaitu warisan kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru yang akan kita songsong bersama. Untuk itu, siapkanlah hati kita sekalian untuk menyambut peringatan Natal, peringatan kebaikan Tuhan yang mengirimkan putranya datang ke bumi untuk melakukan misi keselamatan sehingga kita semua menjadi orang-orang yang terhitung sebagai anak-anak Allah. Beshem Ha'af, Ve'aben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat Natal.